yang badannya gede gitu, yang galak-galak gitu, ternyata cewek juga bisa gitu. Ini artinya apa, teman-teman? Era kita sudah progresif. Ada cewek gym rat gitu, ada presiden homo. Jadi itu ya nggak sih. Jadi dan selamat datang ke Monday Show, sebuah acara komedi mingguan. Bulan Juni sempat vakum. Buat Anda yang subscribe channel ini dari followersnya Felix Yao, disclaimer, ini acara komedi ya, channel komedi bukan dakwah. Karena gue tertekan bro, masa gue bikin konten sama Felix Yao ya. Itu banyak yang bilang, oh gue member, terus gue subscribe gara-gara ada Ustadz Felix Yao. Anjing, jangan. Berikutnya ini akan ada orang homo, akan ada transgender, akan ada pembenci-pembenci, gitulah pokoknya ada gitu. Jadi tolong turunkan ekspektasi buat followers. Tolong juga ini di hype, anjing, masa tiap kali gue bikin gini yang nonton 5.000 views, 6.000 views, capek tahu bikinnya. Fuck. Oke, ini sebelum mulai acaranya kita punya tagline sini. Jadi Senin tuh identik dengan sesuatu yang nyebelin. Kita happy aja, kita bahas dan kita bercandain aja happy. Senin tidak seharusnya nyebelin, Senin should be tragic. Jadi tagline-nya adalah Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck, kalian bilang it should be tragic. Siap? Ya. Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck, it should be tragic. Tepuk tangan. Terima kasih. Amir, rekor berapa kali, Mir? Nggak tahu, udah nggak ngitung. Anjing, Amir tiap minggu kayaknya ada di sini. Lu tau nggak, Amir tuh saking seringnya datang, gue pernah upload konten Monday Show, terus yang komen tuh bilang, ini kok nggak ada Amir di sini? Amir tuh bukan staff, penonton tetap. Terima kasih Amir sudah mensupport acara UMKM ini. Acara UMKM bro. Gimana kabar lu Mir selama bulan Juni? Yang lain nggak penting karena lu doang yang beli tiket di sini. Gak apa-apa, ada teman gue ini, Vicky juga datang. Terima kasih Vicky udah datang. Terima kasih yang ketemu gue di Taman Paris. Yang tinggal di Taman Paris siapa sih? Kalian berdua tinggal di Taman Paris? Iya. Astaga, Paris berapa bro? 1. Paris 1, oke. Gue Paris 3. Iya. Sorry, namanya siapa? Ciwang. Siapa? Ciwang. Bercanda lu. Itu nama asli Ciwang? Nama asli. Bukan panggilan? Bukan. Jadi Ciwang? K. Hah? Ciwang. Ciwangka gitu? Ciwang? Iya. Oh, oke. Oh, kalian udah berapa lama di Paris? 4 bulan ya? 3. 3 bulan. Oke, berarti kalian newlywed couple atau gimana? Bentar lagi nikah. Bentar lagi nikah? Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi selama ini masih seks bebas. Parah bro. Haram. Oh, tetanggaan? Enggak, satu rumah. Satu rumah? Iya. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, gue nggak ngejudge orang. Santai aja. Terima kasih Ciwang dan tunangannya dengan nama? Ais. Bercanda lu anjing. Es batu anjir. Gua sebenarnya sih nama orang tuh biasa aja ya. Cuman kan kita nggak terbiasa aja kadang. Kayak muka lu tuh Amir. Oke lah, cocok Amir gitu. Lu pernah nggak sih ketemu cewek namanya Veronica tapi mukanya nggak Veronica gitu? Iya kan? Jahat banget ya ngejudge orang kayak gitu. Tapi kan esensinya stand up tuh kita memang ngejudge orang sebenarnya. Apalagi yang lagi rame. Rizky Ambon, terima kasih sobat iklanku. Sobat iklan. Gue sama Ambon ini coy habis syuting iklan. Dia enak banget jadi karakter anak muda, gue jadi pocong. Anjir, dia capek-capeknya gue pakai kostum pocong tuh keringetan gitu, gue kayak gini. Cuman buat ngulang, bang, tolong bang, kayak gini 10 kali. Bang, tolong bang. Jadi, dan bangsatnya pas gue di syuting jadi pocong itu gue lagi ada brewok gitu, dan gue lupa cukur. Terus mbak makeupnya nanya, ini kumisnya dicukur gak? Nggak usah, diputihin juga biar lucu, anjing. Jadi gue jadi pocong, kumis jenggot jadi putih. Terus ceritanya adalah pocong ini ternyata CEO yang menyamar. Jadi gue pocong, bener gue pocong. Terus ada scene-nya, cuman scene jatohin kain gini, jadi kainnya jebrot kayak gini. Itu gue sama Ambon ngulang 20 take kayaknya, anjing cuma gini doang. Apa susahnya sih banting kain doang, ngentot. Kita syuting dari jam 4 sore sampai jam 5 pagi, bangsa. Gak apa-apa, namanya kerja ya Bon ya.
Lu yang ngeluh itu ya. Iya, anjing. Gue kayak gini dan ceritanya kan, wah, jadi pocong terus jadi CEO. Pas jadi CEO, muka gue nggak disorot, Frank. Cuman belakangnya doang kayak, buat apa pakai setelan bagus-bagus. Anyways, buat yang tahu acara ini, terima kasih sudah mendukung acara ini. Boleh minta tepuk tangannya dulu biar kita semangat. Tanpa berlama-lama, ini acara sederhana tapi semoga semoga tetap kian menghibur. Kita akan langsung sambut bintang tamunya. Untuk kali ini semuanya bintang tamu, tapi yang satu ini beneran bintang, teman-teman. Dia adalah alumni Suci 12. Dia 5 besar. Wah. Bener ya 5 besar? 6. Oke. Dia 6 besar. Dia adalah orang Ambon. Tapi di Tangsel kenapa bisa lucu-lucu, Bon, komiknya? Enggak sih, sama aja lah. Lucuan Mas Ben. Kalau lebih Cina iya, tapi anyways, tanpa berlama-lama lagi, gue emang tidak bisa nge-MC dan stand up gue juga sedang tidak percaya diri. Kita jamin kelucuan ini dengan, anjing, ini kenapa goyang mulu? Ini. Ya, maklum, ini acara mesti ngurus sendiri semuanya. Gue cuma sanggup bayar Tito. Tok, lu mau naik juga nggak? Minggu depan aja deh. Minggu depan, oke. Bangsat. Editor so elit. Kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah, Rizky Ambon! Yeay. Lu kemana? Silakan. Lu emang standby di belakang? Gak apa-apa. Ih, kok harus dikeluarin, Cok? Bisa? Cek. Selamat malam semuanya. Harus ada Inggrisnya nggak sih? Nggak juga. Enggak. Gue yang minta untuk kesini ke Koben. Gue mau naik dong bulan Juli gitu, buat nanti gue stand up di Makassar, gue bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa, cuma nanti ada materi lu yang direkam buat gue upload. Kata gue, oke siap. Jadi sekarang gue bagi 3 bagian nih. Yang pertama yang clean dulu nih, yang boleh diupload. Nih materi yang boleh diupload nih nanti nih, pertama banget. Yang kedua materi dark nih gue pakai buat nanti di Tangsel karena kita ada kompetisi adu LPM. Habis itu materi yang buat di Makassar. Seneng gue bisa ada di sini, bisa bareng Mr. Ben. Yang gue nggak nyangka tuh Mr. Ben tuh ternyata stand up dari zaman stand up fest ya, yang Metro apa namanya? 2015. Iya 2015 dia ada fotonya, gue ngeliat gitu, lagi foto gitu 2015. Gue ngerasa bersalah awal-awal ketemu, gue main manggil Ben aja, kata gue. Kita nggak seumuran ya. Sorry ya. Gak apa-apa. Ternyata lu senior jauh, gue minta maaf ya. Attitude gue jelek banget, Ben gitu. Karena ini lucu-lucuan gue pikir kan gitu kan. Jauh ini kata gue. Ternyata dia dari lama stand up, sialan kata gue, dari 2015. Gue stand up 2017. Ini materi yang boleh diupload dulu. Kekepoan orang Indonesia tuh udah parah gitu. Parahnya tuh bisa kelihatan ketika kalau misalnya ada kecelakaan di jalan, orang tuh rela berhenti gitu. Rela diem. Sebenarnya yang bikin macet tuh laki-laki. Perempuan mah nggak begitu banget excited sama kecelakaan. Laki-laki tuh semuanya tuh pengen tahu gitu nih, bumi gimana sih nih kerjanya gitu. Lalu penasaran. Kalau misalnya ada kecelakaan gitu kan, kalian suka ngeliat ada motor diem pelan gitu, jalan lihat, terus udah. Nah, gua ya yang sering lihat kayak gitu. Sebenarnya gue nggak tahu kalian juga ya, laki-laki kayak kalian juga kayak gitu apa enggak, tapi gue tuh lagi mencoba ini gimana ya kejadiannya. Misalnya ada kecelakaan nih, ada orang satu jatuh, bak, ada motor 2 sama mobil 1, set, terus ada orang lagi wadah gitu, gue yang lagi naik motor pelan, beng, oh ini kecelakaannya gini, pasti ini mobil yang nabrak ini, oh nanti jadi kayak gini, oh salah mobil, gitu, oh gitu kadang gue suka nerka gitu, ini salah yang mana ya, salah siapa ya, gitu, gue kadang suka nerka. Karena kalau kita nanya langsung, ada sih tipikal orang yang beneran, ada orang lagi gini terus ditanya, bang ini kenapa ya, gitu. Ada sih yang beneran nanya langsung, cuma menurut gue itu pun ada triknya. Lu nggak bisa asal nanya orang. Yang pertama kalau kalian lihat ada kecelakaan terus pengen nanya, jangan nanya ke orang yang tangannya di belakang terus. Nah itu jangan ditanya tuh, so tau aja dia mah. Iya. Bang ini kenapa ya? Nabrak deh ini deh. Yang salah motor apa mobil? Kayak saya ada kayaknya. Abangnya pelaku ya kata gua.
Yang kedua, jangan nanya pedagang sekitar. Misalnya ada kecelakaan nih, terus ada banyak toko-toko kan tukang-tukang dagang gitu. Jangan nanya mereka mah nggak peduli sebenarnya. Saya ada tukang buah gitu, kalian nanya, "Bang, ini nggak ada apa, Bang?" "Wah, saya kurang tahu deh, cuman kalau mangga 5.000," kata dia. Ambil kesempatan ini. Bahaya kecelakaan tuh. Itu yang boleh diupload. Nice. Materi gua nih. Habis lu materi gua nih, kata gua. Thank you teman-teman, gua dari Ambon. 2038 tuh. Aman, Bon? Aman, Mas Ben. Terima kasih. Ih, gue makasih Mas Ben. Oke. Tepuk tangan untuk Rizky Ambon. Itu yang diupload yang Boti sama Down syndrome berarti. Kok bisa? Siap. Sesuai instruksi. Thank you, Ambon. Sebelum gua mulai, gua tuh mau survei dulu. Emang suara gua tuh mirip Prabowo ya? Enggak, soalnya gua main di channelnya Felix Yao. Ngonten di sana. Masa ada yang komen kayak gini? Gue udah setengah jam nonton podcast ini sambil masak. Gue pikir Prabowo, anjing. Sebenarnya kan semua orang kalau suara di berat-berat, itu kan juga kayak Prabowo ya. Enggak, lu doang. Lu doang. Masa sih? Coba beratin. Coba, antek-antek asing. Ya, mirip itu. Kalau itu, kalau lagi berat-beratnya mirip. Oke, siap kalau gitu. Kalau nggak lucu, saya bakar Anda. Anjing, ampun lucu banget. Gue sebenarnya udah siap materi, cuman kalau sudah materi sudah offset gitu ya, kayak tadi Down syndrome gitu, gue langsung hilang fokus karena seneng aja gitu. Baby. Lo tau nggak anak Down syndrome? Ambon ini keren tau, dia ini macan kompetisi sebetulnya, sering banget menang lomba. Bon, lu udah menang berapa kompetisi stand up, Bon? Total? Iya. 42. 40 kompetisi. 42. Itu juara berapa? Juara 1, 2, 3? Iya, antara 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3, gokil. Tapi sayangnya pas lomba mensrea kalah ya, Bon ya? Fuck you, Cina. Panjinya sama orang Cina. Enggak, gue JPR jujur waktu audisi mensrea lawan gue tuh Ambon. Jadi gue breakdown dulu ya. Audisi mensrea itu antara komunitas, jadi tiap komunitas kirim perwakilannya, mereka lomba internal dulu. Gue dari Jakpus, gue lawan anak-anak Jakpus. Ada dari Jaksel lawan anak Jaksel. Ambon itu lawan anak-anak Tangsel. Dan anak-anak Tangsel waktu lucu-lucu, ada ini kan, ada Eja juga kan ikut lomba. Ada Eja pada lomba di situ. Terus mereka pecah, tapi Ambon giliran terakhir. Dan gue diceritain sama anak Tangsel, Ambon tuh ngomong kayak gini, "Gokil, kalian lucu semua, tapi sayang banget lawan lu adalah gue." Gokil, percaya dirinya Ambon. Dan akhirnya dia lolos ke babak final. Tapi sayang lawannya orang Cina gitu. Lucu banget, Bon, sayang lawan lu gue. Oke. Dibalas gua. Aduh, itu lagi yang di... tapi keren lah. Tapi nggak apa-apa, Bon. Jadi pocong fee-nya lebih gede dari mensrea, jadi... Nggak apa-apa itu, Pak, nggak apa-apa. Kalian ini nggak tahu Obsession nggak? Tahu. Iya, gila ya, Roy Suryo udah 3 tahun ngejar ijazah Jokowi gitu. Segitu obsesnya ya, kayak sebenarnya kalau bohong, kalau misalnya itu palsu emang kenapa? Kan udah kejadian dia, nggak bisa diapa-apain. Kalau asli ya berarti ya Jokowi yang menang dong, udah 3 tahun dapat exposure gitu. Dia jadi orang yang sabar. Kayaknya yang palsu tuh Jokowi deh. Kayak kan bukan Jokowi yang asli. Aduh, nggak kena yang itu, Bon. Nyalain orang. Ini maaf ya, kaku. Ini kan baru back to ini. Gua mulai insecure anak gua tuh Cina. Ya benar, anak gue Cina, istri gue Jawa, tapi makin lama makin Jawa, men. Aneh banget, dia dikasih jeruk nggak mau gitu, kasih jeruk dikasih mie nggak mau gitu kan. Maksudnya kan gue tahu belum tumbuh gigi, tapi kan harus menumbuhkan identitas Cinanya gitu. Habis itu pas dikasih makanan yang manis kayak Milna gitu, itu baru mau. Anjing, ini dikasih suka yang manis-manis. Udah khawatir gue, terus udah seneng kan, udah mulai ngomong gitu, udah ngomong katanya mah, wah anjir ngomong, dah, wah, nggih, aduh jangan, tidak,
Tapi benefitnya gue punya mertua orang Jawa adalah nitipnya tuh gampang. Kalau lu titip anak di daycare telat setengah jam tuh kena denda 100-150 ribu. Lu punya mertua, enak bro, bisa nitip sampai SMP gitu kayak. Asik. Gue nggak ada jokes KDMP, lucu-lucu semua lagi KDMP. Kok lu udah lihat belum sih konten-konten KDMP? Anjing lucu-lucu banget. Udah cuman info aja. Sebagai seorang stand up, ada beberapa basa-basi yang udah pakem buat gue. Dan kalau lu seorang stand up, ini beberapa tips dari gue. Ada 3 pertanyaan umum yang sering kita dapatkan sebagai seorang stand up comedian. Yang pertama adalah, kapan lu stand up lagi? Itu biasa basa-basi paling anjing tuh. Kayak, oh lu stand up comedian, kapan lu stand up lagi? Ini tiap minggu di Cipete, ini beli tiketnya. Mana nggak beli, anjing? Pertanyaan kedua adalah, misalnya nih baru kenal, dia basa-basinya kayak gini, oh lu seorang stand up ya, oh lu stand up, oh nanti kalau gue punya event, gue undang lu ya buat stand up comedy. Kayak diundang aja gitu. Gue udah ngomong sama 27 orang kayak gitu, nggak ada satupun yang ngundang. Jadi udahlah, nggak usah memberi harapan palsu gitu kayak oh akan gue undang. Enggak, lu akan ngundang siapapun yang sesuai sama jokes lu akan riset gue siapa gitu. Nggak akan lu ngundang gue, anjing ini cuma kebencian. Dan yang paling gue benci adalah, ini tips buat sesama stand up comedian. Biasanya kalau baru kenal, oh lu stand up comedian, ngejokes dong. Biasa gue kalau digituin langsung aja ngomong, mak lu jablay, dan itu selesai gitu. Kalau dia bilang, itu jahat banget, nggak lucu. Ha, komedi kan selera. Oke, ternyata masih lucu ya. Aduh, jujur gue agak insecure. Oke, ini terakhir dari gue. Gue tuh bulan Juni ini habis dari psikolog. Ini pertama kali gue terakhir ke psikolog tuh zaman Zoom 2021. Dan gue baru tahu 2021 pas zaman COVID tuh psikolog tuh sebanyak itu jobnya, anjing. Gue ke psikolog Zoom 2021 tuh sempat kapok karena bayarnya mahal dan waktu itu gue udah konsultasi setengah jam. Gue baru selesai suci 9 dan gue ngalor ngidul nggak tahu ngapain, gue nyesel resign. Dan psikolognya tuh gue udah cerita semua keresahan gue, kayaknya pacar gue udah marah banget nggak mau ngomong. Psikolog yang ngomong gini, oh ya udah kamu semangat Roy, ntar 600 jutanya bisa dicari lagi. Roy 600 juta, maksudnya apa gitu? Ternyata si anjing lagi Zoom sama 2 orang, dan yang satu namanya Roy, mukanya mirip gua. Dan si Roy ini punya utang 600 juta sama orang gitu. Maksudnya, dan dia kayak, lu tahu nggak sih orang kalau orang ketawa awkward gitu, kalau dia tahu dia salah gitu. Kayak oh, bukan Roy. Oh, iya, maaf ya. Oh ya Ben, semangatnya mirip sih sama Roy. Anjing lu. Jadi buat siapapun Roy, tolong jangan bawa-bawa identitas gua. itu terakhir Zoom. Jadi gua udah lama nggak ke psikolog. Terus gua ke psikolog bulan Juni kemarin. Itu adalah sesuatu yang agak sulit buat terbuka karena kita cowok itu sulit membuka emosinya. Dulu tuh stereotipnya cowok kuat adalah yang bisa memendam emosi, nggak cengeng apa. Sekarang tuh ternyata benchmark cowok kuat itu yang bisa mengeluarkan emosinya, bisa iya kan bener kan, jangan ketawa lu anjing, gue nangis lagi nih. Ini belum punchline-nya. Itu harus bisa membuka dirinya menjadi vulnerable, melemahkan dirinya, membuka diri apa adanya. Dan itu sulit dilakukan. Itu lebih sulit daripada jadi tangguh. Jadi tangguh tuh, pura-pura tangguh tuh gampang. Cewek, itu sesama cewek, itu mereka bisa intim, bisa terbuka gitu soal macem-macem gitu. Cewek itu bisa kirim-kiriman selfie pakai bra gitu, ini sport bra aku bagus gak? Cewek tuh bisa seintim kayak gitu, bisa pegang-pegangan toket gitu, oh ini kenceng gak gini. Cewek bisa gitu, men. Kalau gua ke toilet, ke urinoir, samping gua Rizky Ambon, gua nggak bisa bilang, Bon ada kutil nih, lihat dong kayak. Nggak bisa gitu. Jadi lu tahu film ini nggak? Film Spotlight. Jadi tahun 2015 ada semi dokumenter Spotlight. Itu yang main Mark Ruffalo, The Hulk. Dia jadi investigasi skandal pelecehan seksual di gereja, di circle gereja di Amerika. Dan kenapa
pastor-pastor ini mereka itu ngincar anak cowok. Karena anak cowok pas gede mereka tuh cenderung menutup diri gitu. Itu jadi aib, malu gitu. Kalau cewek itu mereka punya circle, bisa ngomong ke sesama cewek. Cewek bisa lebih terbuka. Akhirnya Mark Ruffalo-nya berubah jadi Hulk lalu dihancurkan New York. Nggak gitu sih. Pemerannya doang. Itu salah satu masalah. Jadi masalah mental health gitu. Sedih gue, men, lagi banyak sedihnya. Dan lu tahu nggak, BPJS itu nge-cover men, konsultasi psikolog dari semua hiruk pikuk Indonesia. BPJS tuh mungkin salah satu yang cukup oke gitu. Bokap gua 3 tahun lalu itu sempat operasi hernia hampir 70-80 juta, di cover semua sama BPJS gratis. Jadi respect buat BPJS. Andaikan saat itu juga di cover konsultasi buat bokap gua supaya dia mau minta maaf soal trauma yang ditimbulkan dari kecil ke gua gitu. Tapi nggak apa-apa, udah bernama ya kan, udah tua juga. Dan waktu gue mau konsultasi, rate psikolog rata-rata di Tangerang, Jakarta itu sekitar 500 sampai 800 ribu. Gua waktu itu nanya ke customer service-nya, saya mau bikin janji ini, rate-nya berapa? 600 ribu, Kak. Oke, saya transfer kemana? Oh, nggak usah, Kak. Ini 100 ribu aja dulu. Nanti pelunasannya setelah itu. Oh, nggak mau. Saya mau pelunasan. Supaya saya komitmen untuk datang. Supaya saya nggak bikin excuse. Nggak bisa, Kak. Ini harus DP dulu, baru pelunasannya setelah sesi, katanya. Anjing, akhirnya gue ke BPJS. Dan konsultasi di dokter BPJS adalah konsultasi paling, menurut gue konsultasi paling gampang gitu dari POV psikolognya gitu. Karena mereka mikirkan, dokter saya stres gimana ini? Terus dokternya bilang, iya pantesan kamu masih pakai BPJS. Ya. Enggak, akhirnya gue tetap, akhirnya gue bayar 100 ribu. Sulit diajak ngomong gitu, karena psikolog aja capek sama gue. Gue cerita semua keresahan gue, semua sakit hati gue gitu. Terus gue tulis masalah-masalah gue gitu, kayak, dan psikolognya nanya, kamu kalau ada masalah, ada keresahan, apa sih yang bikin kamu senang? Apa sih yang bikin kamu senang? Gue jawab, saya suka stand up, saya suka nonton stand up. Oh, terus kerjaan kamu sekarang apa? Kerjaan saya stand up gitu. Oh, terus apa yang bikin kamu sedih? Ya kebanyakan stand up doang gitu. Dan dokternya bilang, oh ya udah coba kamu tulis semua keresahanmu, semua masalahmu, tulis di kertas gini. Dan gue tulis di kertas materi stand up gue gitu, gue kasih ke dia. Terus dia baca, menarik. Ini bisa dikasih punchline ini. Bisa kalau Gak usah anjing, gak usah. Dan itu dari gua. Terima kasih semua sudah menyaksikan Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck. It's your day. Tepuk tangan.